Kasus corona telah membuat banyak kampus menutup proses belajar mengajarnya dan memaksa dosen dan mahasiswa untuk menempuh pembelajaran melalui online. Nah, banyak dosen yang kaget karena belum pernah membuat video online. Pada video ini saya akan menjelaskan cara singkat, cara sederhana menggunakan Snagit, bagaimana kita dapat membuat video online kita, dan saya berharap ini membantu kita semua. Saya sering memakai Camtasia dalam recording, tapi Camtasia ini ada biaya yang harus kita bayar. Nah, selama masa ada gangguan dari virus corona ini, maka TechSmith memberikan kemungkinan kita memakai Snagit dengan free sampai dengan Juni 2020. Jadi Anda bisa memakai Snagit dengan free. Ini tidak sama dengan Camtasia, lebih sederhana. Tentunya hasilnya akan tidak sebagus atau secomplicated Camtasia, tapi sudah cukup untuk pembelajaran kita. Nah, Anda ingin mendapatkan Snagit yang versi khusus untuk yang gratis khusus untuk masa-masa ini, Anda coba search aja di sini, misalnya Snagit COVID. Nah, Anda akan lihat sini Complementary Software for Organization. Anda klik, Anda akan lihat berita bahwa Snagit TechSmith memberikan Snagit untuk bisa dipakai sampai Juni 2020. Klik di sini, kita akan dapat kesempatan untuk download. Nah, tentunya kita perlu mengisi data kita, nama, email, nama, dan sebagainya. Sesudah itu kita klik submit. Saya tidak klik sekarang karena saya sudah daftar. Setelah kita klik submit, maka kita akan dapat email. Ya, kita akan dapat email seperti ini dari Snagit TechSmith. Klik di visit this page. Kita bisa mendownload versi Windows atau versi Mac sesuai kebutuhan kita. Kita klik di download versi Windows, saya akan pakai versi Windows, kemudian akan terjadi proses download. Setelah proses download selesai, maka kita lihat di direktori tempat kita taruh download tadi, ada Snagit, kita double klik untuk memulai proses install. Keluar Windows seperti ini, klik di I accept the license, install, maka proses install akan dimulai. Ini proses install sudah berjalan, Anda menunggu sampai proses install selesai, sampai keluar tulisan install successful. Maka proses install sudah selesai, kita siap untuk memakai Snagit. Sekarang saya akan menunjukkan bagaimana saya menggunakan Snagit untuk merekam sedikit daripada pembelajaran. Misalnya saya punya pembelajaran sini, saya akan mengajarkan tentang bagaimana menggunakan Excel, dan ada 3 slide. Jadi slide pertama, slide yang kedua, dan slide yang ketiga. Dan di antara slide yang kedua dan slide yang ketiga, saya akan beralih ke Excel untuk saya menunjukkan contoh bagaimana saya menggunakan. Oke, jadi itu rencana saya. Saya akan kembali ke sini. Sekarang saya jalankan Snagit. Snagit ada 2, ada editor dan recorder. Saya mulai dari editor saja. Setelah editor terbuka, saya klik di capture untuk saya membuka Snagit recorder. Jadi ini sudah aktif, siap. Di sini ada 3 tab, kita pakai tab yang video. Tab yang lain Anda bisa pelajari sendiri. Untuk sederhana, saya akan jelaskan yang paling sederhana. Ini saya pilih saja window, preview editor, yes. Capture cursor, saya mau kursor saya terekam juga, ya. Microphone on, sistem audio untuk sementara saya off-kan, kamera saya off-kan. Oke, semua sudah siap, maka saya klik di capture. Dia akan bergerak mana yang akan saya capture. Oke, saya akan capture semua. Jadi geser sampai dia menunjukkan semua, klik oke. Berarti semua screen ini akan di capture. Sekarang Anda lihat di sini, ini belum mulai recording. Anda lihat mic-nya on dan suara saya masuk. Di sini adalah sistem recording. Tadi saya bisa off-kan, bisa on-kan. Kalau saya on, maka nanti ada bunyi-bunyi dalam komputer akan terekam. Tapi saya dalam hal ini saya akan off-kan. Ini untuk webcam saya. Kalau saya on-kan, saya akan beralih ke webcam. Saya off, saya akan kembali ke layar komputer saya. Saya biarkan off dulu. Nanti dalam prosesnya kita bisa on-off di tengah kita recording. Jadi ingat, kita waktu recording kalau bisa kita jalan sekali jalan dengan selancar-lancarnya. Nah, saya akan memulai recording saya. Saya akan start dengan klik di sini. 3, 2, 1, ini memulai recording. Dan saya akan mulai dengan wajah saya, jadi saya klik di sini dulu. Oke, selamat berjumpa lagi. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya kita menggunakan Excel. Anda lihat tadi saya klik di tombol pause untuk berhenti. Jadi sekarang rekaman berhenti, saya matikan kamera saya siap beralih ke lembaran ini, dan saya akan mulai recording lagi. Oke, saya sudah siap, saya klik lanjut recording. Kali ini tidak akan ada hitungan 1, 2, 3. Dia akan langsung merecord. Saya klik.
Ya, jadi nama saya Nemuel Daniel Pah. Tujuan daripada mengikuti video ini adalah Anda dapat menggunakan Microsoft Excel untuk menjumlahkan dan mengurangkan. Jadi Anda bisa menjumlahkan, Anda bisa juga mengurangkan. Tujuan yang kedua adalah Anda bisa menghitung jumlah daripada suatu tabel, satu data, dan Anda bisa menghitung rata-rata. Tujuan yang ketiga adalah Anda bisa menjustifikasi keuntungannya daripada Microsoft Excel. Anda lihat saya pause lagi untuk saya berhenti dari proses yang tadi. Sekarang saya ingin beralih ke Excel, jadi saya tekan Escape. Saya keep saja, saya ke Excel. Ini saat ini tidak terekam karena sedang dalam posisi pause. Saya ke Excel, sudah ready. Saya lanjutkan lagi, saya klik di sini untuk lanjut. Nah, sekarang saya akan menunjukkan bagaimana caranya kita menjumlahkan dan mengurangkan di Microsoft Excel. Misalnya saya punya angka 3 dan 7. Saya ingin menjumlahkan 3 dan 7, hasilnya saya letakkan di sini. Maka saya tulis sama dengan, ini 3 ada di C4. Berarti C4 ditambah 7 ada di D4. D4. Maka saya sudah dapat jumlahnya. Jika saya ingin mengurangkan, maka saya hapus dulu. Kemudian saya tulis, misalnya C sama dengan C4 dikurangi D4. Maka saya sudah dapat. Inilah cara kita menggunakan Excel untuk menjumlahkan dan mengurangkan. Anda lihat saya pause lagi. Kemudian saya akan tampilkan wajah saya lagi. Saya tampilkan wajah saya dulu, sudah ready. Baru saya jalankan lagi. Oke, berikutnya kita akan melihat bagaimana kita menghitung rata-rata dan menghitung jumlah dari suatu data. Oke, saya pause, saya kembali lagi. Saya matikan dulu kamera, saya kembali ke sini. Saya hapus dulu, ini belum terekam semua. Saya sudah siap. Oke, saya akan stop. Ya, jadi di sini misalnya saya punya nama dan di sini nilai. Misalnya ada 3 anak, Joko, kemudian ada Budi, dan ada Nana. Katakanlah Joko memiliki nilai 87, Budi nilainya 90, misalnya Nana nilainya 65. Maka saya ingin menjumlahkan mereka semua, saya menggunakan fungsi sama dengan sum, itu untuk menjumlahkan. Saya drag semua, tutup kurung, saya sudah dapat jumlah. Jadi 242 adalah jumlah dari ini. Kalau saya ingin menghitung rata-ratanya, sama dengan average dari buka kurung, saya blok lagi, tutup kurung. Nah, saya sudah berhasil menghitung rata-rata daripada nilai ketiga anak tersebut. Anda lihat saya pause lagi. Kemudian saya akan kembali ke PowerPoint-nya. Kali ini saya akan ke sini. Jadi saya akan ke sini. Oke, sekarang bagian yang terakhir adalah mengapa kita pakai Excel. Pertama, karena Excel bisa diperoleh dengan murah dan dapat diperoleh dengan mudah. Yang kedua, itu mudah dalam penggunaannya. Saya sudah pause, saya akan kembali ke wajah saya hidupkan dulu wajah saya, kemudian saya jalankan lagi. Ya, demikianlah penjelasan singkat saya tentang bagaimana caranya kita menggunakan Excel. Pause. Selesai semua proses, maka saya stop. Anda lihat rekaman saya sudah ada di sini. Dari awal sampai akhirnya kita bisa jalankan. Dan saya akan mulai dengan wajah saya, jadi saya klik di sini dulu. Oke, selamat berjumpa lagi pada... Oke, sekarang saya ingin membuang bagian yang depan. Jadi bagian awal ini saya ingin buang, maka saya geser sampai tempat yang benar. Saya titik hijau ini saya tarik ke kiri. Ini bagian yang akan saya buang, saya pilih cut. Anda lihat sekarang kita langsung mulai dari... Oke, selamat berjumpa lagi. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya kita menggunakan Excel. Nah, saya juga ingin membuang bagian tersebut. Ini detik ke-10. Saya mulai dari... Ya, sini. Saya tarik terus sampai... Ya, ini bagian yang saya akan buang. Oke, saya cut. Sekarang kita lihat dari depan. Oke, selamat berjumpa lagi. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya kita menggunakan Excel. Ya, jadi nama saya Nemuel Daniel. Anda lihat sudah terpotong bagian tersebut. Tujuan daripada mengikuti video ini adalah
Anda dapat menggunakan Microsoft Excel untuk menjumlahkan dan mengurangkan. Jadi Anda bisa menjumlahkan, Anda bisa juga mengurangkan. Tujuan yang kedua adalah Anda bisa menghitung jumlah daripada suatu tabel, satu data, dan Anda bisa menghitung rata-rata. Tujuan yang ketiga adalah Anda bisa menjustifikasi keuntungannya daripada Microsoft Excel. Nah, sekarang Anda saya akan lihat menunjukkan peralihan bagaimana daripada cara kita menjumlahkan dan mengurangkan PowerPoint di ke Excel bisa Microsoft langsung Excel. karena tadi saya punya angka pause. 3 dan 7. Saya ingin menjumlahkan 3 dan 7, hasilnya saya letakkan di sini. Oke, Maka saya proses tulis ini sama kita dengan lakukan terus, kita potong ini bagian yang tidak 3 perlu dari C4. sampai sudah Jadi, selesai. C- Nah, saya anggap proses itu sudah selesai. Sekarang kita mau jadikan file MP4. Kita klik, kalau sudah selesai semua, kita klik di sini, share, file, pilih direktori yang kita maksud. Ini saya misalnya beri nama baru, ajar Excel 2. Oke, sudah. Maka ini prosesnya sudah berjalan. Oke, sudah selesai. Kita tutup semuanya. Kita selesaikan ini. Kita kembali ke direktori yang dimaksud. Kita sudah dapat ajar Excel 2. Kalau kita double klik di sini, maka ini hasil rekaman kita. Selamat berjumpa lagi. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya kita menggunakan Excel. Ya, jadi nama saya Nemuel Daniel Pak. Tujuan daripada mengikuti video ini adalah jadi ini Anda bisa lihat bahwa video saya sudah siap. Proses selanjutnya adalah saya ingin menunjukkan bagaimana caranya kita mengupload video ini ke YouTube. Maka Anda buka akun YouTube Anda. Kalau Anda belum punya akun YouTube, Anda perlu buat. Saya yakin Anda sudah punya karena pada umumnya Anda punya Gmail. Jadi saya contohkan sini. Ini akun YouTube saya. Anda lihat ada tanda create a video. Saya klik di sini, create a video, upload video. Maka akan ada tempat. Saya cukup minimize. Saya drag video yang saya maksudkan ke tempat ini. Kemudian saya lepas, maka proses upload akan berlangsung. Saya beri title daripada video saya, misalnya pelajaran Excel, seperti itu. Kemudian saya bisa beri description, ini adalah video coba tentang Snagit. Misalnya seperti itu. Sudah, kita tunggu, ini prosesnya masih 26%. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, ini prosesnya sudah selesai. Dia akan masuk ke proses, dia akan memproses video kita. Kita tunggu lagi sampai processing video kita ini selesai. Ini masih 0%. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. 95%. Oke, sekarang prosesnya sudah selesai. Ini ada gambar contoh video kita, thumbnailnya. Kita klik next. Ini kita lewati saja. Di sini kita bisa memilih public, unlisted, atau private. Kalau public, semua orang bisa lihat, semua orang bisa search. Kalau unlisted, orang bisa lihat, tapi orang tidak bisa search. Jadi Anda harus memberikan link kepada orang tersebut, link kepada kelas Anda, baru mereka bisa lihat video Anda di YouTube. Tapi kalau public, maka semua orang bisa lihat. Misalnya, kalau private, tidak ada orang yang bisa lihat, kecuali Anda dan beberapa orang yang Anda assign untuk bisa lihat. Saya akan pilih unlisted saja. Kemudian saya save. Oke, maka sudah selesai. Saya close. Video saya sudah ada. Oke, bagaimana video ini saya bisa bagikan kepada murid-murid saya? Saya klik di sini, saya jalankan saja videonya. Misalnya di sini saya play videonya. Nah, videonya sudah jalan. Anda tinggal copy link ini. Ini adalah link video Anda. Anda bagikan ini ke mahasiswa Anda. Dan kalau mereka klik video ini, maka mereka akan bisa nonton video yang Anda sudah rekam di YouTube. Oke, selamat berjumpa lagi pada video ini. Demikianlah proses yang sudah saya jelaskan. Excel. Oke, bagian yang terakhir adalah saya ingin menunjukkan bagaimana video yang Anda sudah buat, Anda pasang linknya di ULS Ubaya ACID, di media pembelajaran Moodle kita, untuk supaya mahasiswa dapat mengaksesnya. Jadi, kita login dulu. Setelah login, saya akan memilih mata kuliah yang tempat saya meletakkan video saya. Misalnya, saya sebagai contoh, misalnya saya letakkan di video bagian ini. Katakanlah saya ingin memasang di
minggu tertentu. Saya turn editing on dulu. Kemudian misalnya saya akan memasang di minggu pertama, maka saya ke sini, saya akan add URL. Jadi saya klik URL, add, maka sudah ada. Misalnya saya beri nama, jadi ini video Excel. Kemudian linknya seperti apa? Saya pergi ke Excel. Tadi linknya ini saya copy. Kemudian saya letakkan di sini. Di sini adalah penjelasannya. Misalnya video ini adalah video percobaan menggunakan Snagit. Ini saya karena mahasiswa saya mungkin akan melihat, saya tulis mohon atau biar saja. Saya akan hapus lagi. Oke, sesudah itu, di sini appearance-nya kita pilih saja, jangan otomatis, tapi kita pilih yang embed. Maka mahasiswa akan melihat videonya juga tetap di media Moodle atau ULS ini, tidak akan keluar daripada media ini. Sudah, saya klik save and return to course. Sudah, maka videonya sudah ada di sini. Saya kembali, misalnya saya mau lihat mahasiswa saya lihatnya bagaimana. Saya switch role ke mahasiswa, maka Anda akan lihat mahasiswa akan lihat seperti ini. Ada video Excel, kalau mereka klik, maka akan terbuka video saya, mereka klik play, maka mereka akan bisa nonton video kita. Oke, selamat berjumpa lagi. Ya. Pada video ini saya akan menjelaskan. Oke. Demikianlah caranya kita menggunakan Snagit untuk mempersiapkan video online kita. Memang kualitasnya tentunya tidak sebagus kalau kita menggunakan software yang lebih kompleks. Tapi ini sudah cukup untuk kita terus melanjutkan proses pembelajaran kita.